Perintah Kaisar Naga. Bab 8. Sun berkata sambil bersujud pada Dev, tabib ilahi. Tolong terima saya sebagai murid. Dev membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan Yuki memandang Dr. Sun dengan kaget. Dr. Sun, ada apa denganmu? Apakah ayahku masih hidup? Yuki tidak mengerti kenapa ayahnya masih hidup, mengapa Dr. Sun menyebut Dev sebagai tabib ilahi. Dr. Sun menjelaskan kepada Yuki. Nona Su tidak tahu apa-apa. Tabib ilahi baru saja menggunakan jarum revitalisasi 9 putaran. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan. Presiden Su pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Yuki memandang Dev dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dr. Sun benar, maka Dev benar-benar bisa disebut sebagai tabib ilahi. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu tahu juga tentang jarum kebangkitan 9 putaran. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Itu dipelajari oleh Dev dari Ryu. Dia tidak mengerti bagaimana Dr. Sun mengetahuinya. Dokter Jenius, nama saya Harry Sun, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Hongcheng. Saya telah melihat jenis akupuntur ini dalam sebuah buku kuno, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat seorang tabib ilahi melakukan akupuntur hari ini. Saya meminta tabib ilahi untuk menerima saya sebagai murid. Dengan mengatakan itu, Harry Sun mulai bersujud pada Dev. Dev sedikit kewalahan dengan perilaku Harry. Pada saat ini, beberapa batuk terdengar, dan Juan pun terbangun. Ayah! Yuki bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Juan berdiri, tetapi Dev meraihnya, Nona Su, kamu jangan mendekatinya dulu sekarang, tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari tubuh ayahmu. Dev meraih tangan kurus Yuki yang lembut dan hangat di tangannya, yang membuat hati Dev deg-degan, dan Yuki sepertinya merasakan suhu di tangan Dev pink, dan wajahnya memerah. Tunggu sebentar. Dev buru-buru melepaskan Yuki, menetapkan pikirannya, dan melambaikan tangannya dengan lembut di depan Dev. 91 jarum perak secara bersamaan tersedot ke telapak tangan Dev. Selesai. Dev mengembalikan jarum perak ke Harry Sun dan berkata kepada Yuki. Pada saat ini, Yuki tidak berani memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap Dev, dan setelah mengucapkan terima kasih, dia melangkah maju untuk membantu Juan, dan air mata kebahagiaan mengalir. Yuki bertanya sambil membantu Juan, ayah, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Juan tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat Dr. Sun berlutut di lantai, dia bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Yuki hanya bisa berbicara tentang penggunaan jarum kebangkitan 9 putaran oleh Dev untuk menyelamatkannya. Ketika Juan mendengarnya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Dev dapat mengetahui penyakit di tubuhnya, dan itu seharusnya dia adalah seorang yang ahli di bidang medis. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat hebat sehingga bahkan Harry Sun, seorang wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, akan berlutut supaya bisa diterima sebagai muridnya. Juan berkata dengan penuh semangat, adik, ini adalah kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan besar keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Su akan melakukannya, dan aku tidak akan pernah menolak. Tuan Su sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda juga telah melakukan perbuatan baik untuk waktu yang lama. Ini juga berkah Anda. Dev berkata dengan ringan, tetapi kemudian percakapan berubah, meskipun untuk sementara saya menyelamatkan hidup Anda dengan jarum 9 putaran, itu tidak menyembuhkan penyakit Anda sepenuhnya. Tapi paling tidak Anda akan bisa hidup paling lama 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Juan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk, tolong selamatkan hidup saya Tuan, saya bersedia membayar dengan semua uang saya. Juan ketakutan, dan sebelumnya dia memanggil Dev sebagai adiknya, dia mengganti namanya menjadi Tuan. Dia benar-benar takut Dev tidak akan mau menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua kekayaan keluarganya kepada Dev. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Juan Su memiliki banyak aset.
Sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Dev. Saya takut semua orang siapa yang melihatnya akan iri. Tuan Su tidak harus seperti ini. Aku bertemu denganmu adalah takdir, dan aku secara alami akan menyelamatkanmu. Hanya saja aku masih membutuhkan beberapa bahan obat yang langka, jadi aku ingin kamu menyiapkan bahan obatnya. Dev tidak punya uang untuk membeli obat untuk Juan, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan kebanyakan orang benar-benar tidak mampu. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Juan dengan cepat mengangguk dan kemudian berkata kepada Yuki, Yuki, siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya. Ketika Juan tiba-tiba memanggil dirinya dengan kata Tuan, dia merasa tidak nyaman, jadi dia berkata, Tuan Su, nama saya David Chen, Anda bisa memanggil saya Dev saja. Bagaimana mungkin? Tuan Chen adalah penyelamat saya, dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya. Melihat kekeras-kepalaan Juan, Dev tidak bersikeras, tetapi menulis resep lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Yuki. Tuan Su, sebagian besar obat-obatan dalam daftar ini adalah yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil untuk ibu saya. Ibu saya buta. Jika Anda ingin disembuhkan, saya juga memerlukan obat-obatan ini untuk ibu saya. Dev berkata dengan jujur kepada Juan. Ibu Dev, mata Selin dibutakan karena terus-terusan menangis terlalu lama, tidak sulit bagi Dev untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, pasti sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan ibunya, jadi dia hanya meminta keluarga Su untuk menyiapkannya juga. Tetapi ada dua hal penting, Dev khawatir bahwa keluarga Su tidak akan dapat menemukannya. Salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu, seperti yang digunakan oleh penulis untuk waktu yang lama, kuas yang memiliki energi spiritualitas. Atau kuas yang terbuat dari bulu hewan spiritual juga dapat digunakan, sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Dia juga perlu menggunakan cinabar. Meskipun cinabar sangat umum sekarang, cinabar yang perlu digunakan Dev harus terbuat dari cendana merah lobular atau cendana tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dengan kuas spiritual, Anda hanya perlu mengetuk beberapa kali di mata Selin, setelah itu, pada dasarnya Selin dapat melihat kembali. Meskipun begitu, Dev tetap menulis dua benda itu di dalam daftar. Dia tidak berharap keluarga Su menemukan dua benda ini dapat dicari tetapi tidak mudah mendapatkannya, dan hanya mereka yang mengerti yang dapat membedakannya. Bersambung.